kadang tuh ada faktor luck ya dari apapun yang kita lakukan, tapi kita bisa memperbesar keberuntungan tersebut dengan cara misalnya sebenarnya yang membuat kita granted atau enggak itu adalah genuine. Jadi kita itu ke Australia tuh mau ngapain gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Sekarang aku mau bikin series, dimana seriesnya itu aku mau menjelaskan gimana caranya kita bikin visa dan langsung approve. Antara lain ada Cina, Vietnam, Schengen buat Eropa, New Zealand, Australia, Korea. Aku bakal menjelaskan the process of applying Australian visa dan langsung approve. Oke, di video kali ini aku bakal jelasin yang subclass 600 atau visitor visa dan juga student visa dan about this visa in detail, biar teman-teman sekali daftar itu langsung granted atau nggak perlu khawatir lagi akan adanya penolakan. Tapi all depend of requirement dari embassy ya. Aku nggak bisa jamin apa-apa, dan juga travel agent pun nggak bisa jamin kalau visa itu granted, karena semuanya itu tergantung sama kedutaan atau embassy. Especially di Australia. Aku mau cerita dulu di Australia itu kalau misalnya kita apply visa itu ketat banget guys. Mereka itu ngecek segala macam background kriminalnya kita, bank account, segala macam. Jadi kita harus benar-benar bersih, dan juga kita harus benar-benar qualify buat dapat visa itu approve dari pemerintah Australia. Kalau di Jakarta alamatnya ada di sini. Dulu dia ada di Kuningan, tapi setelah dia kena yang bom itu dia agak mundur ke belakang. Di daerahnya sama di Rasuna Said juga, cuman agak ke belakang, nggak di pinggir jalan gede. Caranya sama persis. Datang ke Visa Application Center yang ada di permohonan visa kedutaan Australia. Jangan lupa, mungkin setelah COVID segala macam sesuatunya harus kita konfirmasi ulang ke websitenya. Website resmi, jangan ke website yang tidak resmi. Nanti aku cantumin di tuh appointment buat datangnya. Sebelum kita mengajukan permohonan, kita harus mempersiapkan diri sih. Apa aja yang harus kita bawa, apa aja yang harus legal dokumen. Untuk yang visa travels ini, kalau misalnya teman-teman pakai travel agent, itu udah aman banget, aman. Pasti tour and travel agentsnya itu yang encourage people untuk collecting dokumen. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mandiri, of course lebih murah. Dan pengalamannya teman-teman juga dapat, cuman ini agak ribet karena teman-teman harus mempersiapkan apa-apanya sendiri dan juga ke embasinya sendiri kayak gitu. Yang pertama adalah formulir visanya itu ada di kedutaan besar Australia yang ada di Jakarta. Nanti aku cantumin juga formnya di sini, linknya. Kemudian dia diisi seperti biasa, apa tujuan kamu ke Australia, kayak siapa yang bakalan bertanggung jawab, kayak gitu-gitu, pokoknya details di form itu. Kemudian jangan lupa ada fotokopi KTP dan juga KK. Selanjutnya adalah 2 lembar foto 4x6. Backgroundnya harus putih, dia nggak mau ada background lain biru, merah seperti kayak kita di Indonesia kan kayak gitu ya. Normalnya kalau ganjil merah, kalau genap biru itu nggak berlaku di Australia. Backgroundnya harus putih dan clear mukanya kita. Setelah itu ya sama kayak yang Vietnam atau misalnya New Zealand, harus 6 bulan sebelum expired paspor itu tersebut. Jadi teman-teman pastikan sebelum apply dan menunggu waktu untuk di granted itu 6 bulan minimal. Fotokopi tabungan, rekening tabungan ini sih yang agak tricky. Mereka nggak mau ada saldo mengembung di akhir. Kayak misalnya kita mau apply bulan Januari 2024 nih. Nah, Desember 2023 itu tiba-tiba saldo kita tuh banyak gitu. Dapat suntikan dana nggak tahu, ataukah kita pinjam ataukah kita pokoknya nggak tahu deh, itu dana itu pokoknya tiba-tiba mengembang. Padahal November Oktobernya itu dia kayak pemasukannya itu dari gaji dia biasanya. Itu aku khawatir nggak bakal granted karena ini ada suspek nih, ada dana-dana tidak terduga gitu yang dia itu udah pasti bukan dana kita, karena nggak sesuai sama kayak normalnya kita gitu loh. Gaji kita segini, misal gaji kita UMR gitu ya, let's say UMR, terus kita tiba-tiba ada saldo 30 juta, 20 juta, 100 juta di bulan Desember itu mereka akan curiga guys. Jangan sampai mereka tuh curiga karena itu.
karena banyak banget orang yang memanipulasi tabungan kayak gitu. Jadi hati-hati aja di situ. Slip gaji, jadi nanti match nggak sih sama slip gajinya, dan slip gajinya itu minta sama HR yang ada di kantor atau admin atau finance yang ada di kantor. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya bos yang merekomendasikan buat travel, jadi minta surat keterangan dari kantor bahwa kalian akan balik lagi ke kantor itu dan nggak tinggal menggembel di Australia. Jadi ada yang menjamin kalau kalian bakal return to Indonesia. Dan jangan lupa mencantumkan itinerary. Jadi kalian nyampe Australia, biasanya nyampe Sydney Airport itu, kalian tuh mau kemana? Nih, hari 1, 2, 3, 4 itu mau kemana? Kemudian cuman mau nginep di sana? Enggak. Tapi harus ada bookingan hotel. Nah, bookingan hotel tuh biasanya kita bisa pakai bookingan hotel tertentu yang kita tidak mewajibkan untuk bayar gitu loh. Jadi kita bisa bayar di sana, dan tergantung kalian juga sih pakai aplikasi apa buat pesen hotel tersebut. Setelah semuanya itu selesai, ada macam wawancara kecil gitu loh, kayak conversation. Nanti kita jawab jujur aja, jujur, kemudian selesai, dan itu online. Setelah itu selesai, kita diminta melakukan pembayaran ya. Dia juga bisa bayar pakai PayPal atau Union Pay. Jadi kalau misalnya kita punya Visa atau Mastercard, itu juga bisa, sangat membantu banget karena semuanya serba online. Kemudian apabila visanya disetujui, akan dapat email dan kita akan diundang ke sana untuk datang ke kantor Australian Visa Application Center. Udah, setelah itu kita nunggu deh berapa lama. Tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu mau sekolah, itu lebih mudah lagi, karena kita kan, menurut aku lebih mudah karena kita dapat LOA dari kampus yang ada di Australia, kemudian kita tinggal bawa kampus itu aja. Apalagi under scholarship, itu enak banget, lebih smooth gitu. Sama generalnya sama ya, cuman potensi untuk granted itu lebih besar kalau kita udah punya kampus yang mau menerima kita, jurusan, apalagi under scholarship gitu, pasti lebih gampang lagi. Di video aku sebelumnya, aku udah jelasin gimana caranya buat daftar scholarship di Australia dan apa aja kampusnya yang bisa kalian tuju. Nanti aku bakal taruh di link deskripsi. Processing time-nya itu macam-macam. Kita nggak bisa, aku juga nggak bisa menentukan, travel agent apalagi nggak bisa menentukan juga. Ada yang 4 hari, 12 hari, 18 hari. Cuman case aku pernah daftar karena suami aku under scholarship, dan itu lebih gampang banget. Aku cuman ngirim soft copy-nya paspor aku aja, dan tiba-tiba granted by email, dan aku nggak ngisi form apa-apa juga. Itu cuman 2-3 hari itu udah selesai. Jadi nggak akan pernah ada yang tahu juga. Dan berapa lama sih bisa stay di Australia? Up to 12 months. Jadi tergantung. Sekali lagi, kadang tuh ada faktor luck ya dari apapun yang kita lakukan. Tapi kita bisa memperbesar keberuntungan tersebut dengan cara, misalnya sebenarnya yang membuat kita granted atau enggak itu adalah genuine. Jadi kita itu ke Australia tuh mau ngapain gitu. Kalau misalnya kita mau sneaking, terus tiba-tiba kita mau kerja dengan visa itu kayaknya aku tidak mengencourage subscriber aku untuk melakukan itu sih. Jadi kayak yang normal-normal aja yang diminta, karena kalau misalnya kita kena pas di sana, itu kita sendiri yang rugi gitu. Kita akan dideportasi, di blacklist segala macam. Kalau misalnya teman-teman punya saudara atau misalnya punya keluarga, itu lebih enak lagi, karena mereka udah punya tempat tinggal kan di sana, at least meskipun sewa. Karena jarang banget ada yang punya rumah pribadi kalau dia bukan permanent resident atau citizen gitu. Nah, di situ tuh nanti disebutin misalnya mau tinggal di rumah saudara atau mau tinggal di rumah orang tua, kayak gitu tuh lebih gampang lagi. Jadi gitu. Yang paling penting tuh adalah duitnya sih. Duitnya itu ada berapa kalian di tabungan itu. Karena menurut aku tuh untuk memperbesar kemungkinan visa kita di granted itu berapa saldo yang kita punya. Karena pemerintah Australia juga nggak mau kita tuh nanti jadi kayak gelandangan gitu loh. Karena uang kita tuh habis kayak gitu. Jadi semakin besar saldo kita yang mengendap di rekening kita, itu aku rasa itu akan semakin menambah probability kalian untuk di granted visanya kayak gitu. I wish tips-tips yang dari aku ini bermanfaat buat teman-teman. Masih banyak lagi jenis visa yang akan ke Australia, aku akan bahas di next video. Kayak misalnya visa
pasangan, gimana caranya ke Australia, karena beda ya prosesnya sama student dan juga turis. Kemudian ada juga visa transit, kemudian visa adopsi, kayak gitu. Jadi banyak banget jenisnya. Dan selama kita baca persyaratannya dengan detail dan dapat tips dan trik dari orang-orang yang pernah ke sana, aku rasa itu akan memperbesar probability kalian. Good luck yang mau ke Australia. Let me know kalau misalnya ada yang masih bingung. Let me know if you have any questions di kolom komentar. Thank you.